Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa dan melaksanakan perkuliahan. Dan di kesempatan kali ini juga kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan salah satu materi dengan tema konvensi naskah ilmiah. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang, yaitu saya Silvi Arsi Salsabila, Imam Fatur Rahman, dan Nepi Anggraini. Jauh tentang konvensi naskah ilmiah. Apa sih konvensi naskah ilmiah itu? Di konvensi naskah ilmiah adalah aturan atau peraturan yang telah dibuat oleh suatu lembaga dan telah disetujui untuk dijadikan sebagai contoh atau acuan dalam membuat sebuah karya ilmiah. Seperti dalam penulisan laporan penelitian, skripsi, disertasi, tesis, dan karya ilmiah yang lainnya. Konvensi naskah ilmiah ini menjadi salah satu hal yang penting ketika membuat sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah. Konvensi naskah ilmiah ini biasanya tergantung dengan institusi atau kampus, meski pada umumnya atau pada dasarnya sama saja. Aturan-aturannya pun tidak jauh berbeda. Konvensi naskah ilmiah ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah kelengkapan awal, kemudian kelengkapan isi, dan yang terakhir adalah kelengkapan kesimpulan atau kelengkapan akhir. Untuk kelengkapan awal akan disampaikan oleh Imam Fatur Rahman. Bagian kelengkapan awal karangan. Yang pertama, halaman judul pendahuluan. Mencantumkan judul karangan atau judul buku. Yang kedua, judul karangan atau judul buku ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, biasanya terletak di bagian tengah halaman, hanya saja berada di posisi sedikit ke atas. Dalam pembuatan sebuah makalah atau skripsi, mencantumkan nama karangan, penjelasan adanya tugas, nama pengarang atau penyusun. Yang kedua, kelengkapan identitas pengarang seperti nomor induk, registrasi, kelas, nomor, dan absen. Nama unit studi, nama lembaga, jurusan, fakultas, universitas, nama kota, dan tahun penulisan. Kemudian yang kedua, halaman pengesahan. Halaman pengesahan digunakan sebagai pembuktian bahwa karya ilmiah telah ditandatangani oleh pembimbing, pembaca atau penguji, dan ketua jurusan telah memenuhi persyaratan administratif sebagai karya ilmiah. Biasanya digunakan untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, sedangkan makalah ilmiah dan karangan lainnya, baik fiksi maupun non-fiksi, tidak mengharuskan adanya halaman pengesahan. Kemudian yang ketiga, penyusun pengesahan ditulis dengan memperhatikan persyaratan formal, urutan, dan tata letak unsur-unsur yang harus tertulis di dalamnya. Yang keempat, dalam penulisan skripsi dinyatakan lulus jika skripsinya telah diuji di hadapan sidang terbuka atau tertutup dan telah ditandatangani oleh semua nama yang tercantum di dalam halaman. Nama kota dan tanggal pengesahan ditulis di atas kata ketua jurusan. Yang ketiga, halaman persembahan. Halaman persembahan, bagian ini tidak terlalu penting. Bila ingin memasukkan bagian ini, maka hal itu semata-mata dibuat atas pertimbangan penulis. Persembahan ini jarang melebihi 1 halaman dan biasanya terdiri dari beberapa kata saja. Bila penulis menganggap perlu memasukkan persembahan ini, maka persembahan ini dapat ditempatkan di berhadapan dengan halaman belakang judul buku atau berhadapan dengan halaman belakang cover buku atau juga menyatu dengan halaman judul buku. Kemudian yang keempat, kata pengantar. Kata pengantar berfungsi sama dengan surat pengantar
Kata pengantar berfungsi sama dengan sebuah surat pengantar. Kata pengantar adalah bagian karangan yang berisi penjelasan tentang alasan penulis menulis karangan. Setiap karangan ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, makalah, atau laporan formal ilmiah harus menggunakan kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian dari keseluruhan karya ilmiah, sifatnya formal dan ilmiah. Oleh karena itu, kata pengantar harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. Isi kata pengantar tidak menyajikan isi karangan atau hal-hal yang tertulis dalam pendahuluan, tubuh karangan, dan kesimpulan. Malah, apa yang sudah ditulis dan dalam kata pengantar tidak ditulis ulang dalam isi karangan. Di dalam kata pengantar disajikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, penjelasan siap tugas karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, penjelasan pelayanan karya ilmiah. Yang keempat, penjelasan adanya bantuan, bimbingan, atau arahan dari seseorang, sekelompok orang, atau organisasi, atau lembaga. Kemudian yang kelima, penyebutan nama kota, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap penulis tanpa dibubuhi tanda tangan. Kemudian yang keenam, harapan penulis atas karangan tersebut. Dan yang ketujuh, manfaat bagi pembaca serta kesediaan menerima kritik dan saran. Kemudian bagian yang kelima dari kelengkapan awal karangan, yaitu abstrak, adalah sebuah paragraf yang mencakup atau ringkasan awal dari sebuah laporan atau tulisan, sebuah laporan atau tulisan ilmiah. Menurut American National Standard Institute tahun 1979, definisi abstrak adalah referensi dari isi dokumen yang singkat dan tepat. Sedangkan menurut definisi umum, abstrak merupakan ringkasan dari isi dokumen yang terdiri atas bagian-bagian penting dari tulisan dan mendeskripsikan isi dan ucapan dari tulisan. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca tentang apa yang dapat dalam satu tulisan. Pada umumnya, abstrak pada bagian awal sebelum babak penguraian. Kemudian yang keenam, daftar isi. Daftar isi adalah bagian pelengkap pendahuluan yang memuat garis besar dari karangan ilmiah secara lengkap dan menyeluruh dari judul sampai dengan riwayat hidup penulis. Datang lazimnya sebuah konvensi naskah karangan. Daftar isi yang berfungsi untuk nomor halaman, judul bab, subbab, dan unsur-unsur pelengkap dari sebuah buku yang berhubungan. Kemudian yang ketujuh, daftar gambar. Bila dalam buku itu terdapat gambar-gambar, maka setiap gambar yang diturunkan dalam karangan harus tertulis dalam daftar gambar. Daftar gambar informasi tentang judul gambar dan nomor halaman. Kemudian yang ke-8, daftar tabel. Sama seperti daftar gambar, daftar tabel ini dibuat hanya ketika terdapat tabel-tabel di dalam buku tersebut. Daftar tabel ini info tentang nama tabel dan nama halaman. Kemudian yang ke-9, daftar lampiran. Ini yang terakhir, daftar lampiran. Daftar berisi tentang data nama yang terlampir dan halaman. Biasanya di setiap karangan atau karya ilmiah atau tugas akhir dan sebagainya ada lampiran yang diperlukan. Bagian kedua dari konvensi naskah ilmiah yaitu kerangka isi. Kerangka isi ini yang pertama meliputi tentang pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama dari sebuah karangan.
Keseluruhan isi pendahuluan ini adalah mengantarkan pembaca kepada materi-materi yang akan dibahas, akan dianalisis, akan dideskripsikan pada bab-bab selanjutnya. Bagian pendahuluan ini adalah bagian yang harus ada dalam setiap penyajian laporan. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Sesuai dengan namanya, latar belakang masalah, pada bagian ini kita harus menjelaskan alasan argumentatif mengapa suatu masalah dipilih. Adalah merumuskan masalah. Pada bagian ini kita harus menjelaskan secara eksplisit masalah-masalah pokok yang akan dikaji dalam karya tulis kita. Pernyataan masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang terpenting, masalah yang akan dibahas benar-benar bisa tampak secara jelas. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan adalah target yang ingin dicapai dari karya tulis atau penelitian. Untuk mudahnya, tujuan penulisan ini dapat diekspresikan berupa kalimat verbal dari pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah. Pembatasan masalah. Pembatasan ini tujuannya adalah untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas, sehingga penelitian itu lebih bisa terfokus kepada hal-hal yang lebih penting. Landasan teori adalah konsep yang berupa pernyataan tertata dengan rapi, yaitu secara sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian, dikarenakan landasan teori ini akan menjadi landasan yang kuat di dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu metode pembahasan. Metode pembahasan ini meliputi uraian tahapan pelaksanaan studi dan uraian analisa yang digunakan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam studi ini meliputi tahap inventarisasi permasalahan dalam kebutuhan data, metode pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, dan penyusun laporan. Lalu, apa yang disebut dengan data? Data adalah serangkaian kenyataan yang tersimpan dalam berbagai sumber yang dapat digunakan untuk menyusun suatu argumentasi dan penjelasan untuk menjawab masalah-masalah yang kita rumuskan. Tujuan dari sebuah pendahuluan yaitu menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca terhadap masalah yang dibicarakan, menunjukkan dasar yang sebenarnya dari uraian itu. Yang kedua adalah tubuh karangan. Tubuh karangan atau bagian utama karangan merupakan inti dari suatu karangan yang berisi sajian pembahasan masalah. Bagian ini menguraikan seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan secara tuntas, yaitu secara sempurna. Disinilah terletak segala sesuatu yang akan dibahas secara sistematis. Setelah memaparkan konsep atau teori, bagian berikutnya yang harus dituliskan adalah pembahasan masalah pokok bagaimana yang telah dirumuskan pada subbab perumusan masalah. Pembahasan pokok inilah yang nantinya akan mengantarkan kepada sesuatu kesimpulan tertentu. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Setelah semua data dari argumentasi disampaikan, tibalah saatnya kita menyimpulkan hasil dari penelitian kita. Bagian ini bukan merupakan bagian ringkasan atau semua pembahasan, melainkan pemaparan yang berisi jawaban atas perumusan masalah yang ada pada bagian kelengkapan isi. Untuk bagian kelengkapan akhir akan dijelaskan oleh Nepi Anggraeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nepi Anggraeni. Bagian kelengkapan akhir karangan. Yang pertama, ada daftar pusaka atau bibliografi. Setiap karangan ilmiah harus dilengkapi dengan daftar pusaka atau catatan kaki, dan dilengkapi dengan daftar bacaan. Daftar pusaka atau bibliografi adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah atau sebagian dari karangan. Unsur-unsur daftar pusaka. Yang pertama ada nama pengarang. Penulisannya dibalik dengan menggunakan tanda koma. Lalu ada tahun terbit, judul buku, penulisannya bercetak miring, dan data publikasi meliputi kota terbit atau tempat terbit dan penerbitan. Untuk sebuah artikel diperlukan juga judul artikel, nama majalah, dan jilid, lampiran data atau appendix.
Lampiran data atau apendik merupakan bagian pelengkap yang fungsinya terkadang tumpang tindih dengan catatan kaki. Bila penulis ingin memasukkan informasi secara panjang lebar atau suatu informasi yang baru, maka dapat dimasukkan dalam bagian ini. Lampiran ini dapat berisi berupa esai, cerita, daftar nama, model, analisis, dan lain-lain. Lampiran ini disertakan sebagai bagian dari pembuktian ilmiah. Penyajian dalam bentuk lampiran agar tidak mengganggu pembahasan jika disertakan dalam uraian. 3. Indeks atau daftar kata yang digunakan dalam uraian dan disusun secara alfabetis atau urutan abjad. Penulisan indeks disertai nomor halaman yang mencantumkan penggunaan istilah tersebut. Indeks berfungsi memudahkan pencarian kata dan penggunaannya dalam pembahasan. 4. Daftar riwayat hidup. Buku, skripsi, dan tesis perlu disertakan dengan daftar riwayat hidup. Dalam skripsi, menuntut daftar riwayat hidup yang lebih lengkap. Daftar riwayat hidup merupakan gambaran kehidupan dari penulis atau pengarang. Riwayat hidup meliputi nama penulis, pendidikan, tempat lahir penulis, pengalaman berorganisasi atau pekerjaan, juga karya-karya yang telah dihasilkan oleh penulis. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami harap teman-teman bisa memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam segi penyampaian. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.